Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, hari ini kita akan mengikuti acara silaturahmi para purnabakti aparatur sipil negara Tigoluha yang digagas oleh Asosiasi Pensiunan Pegawai Pemerintah Kota Bukit Tinggi atau lebih dikenal dengan Aspenda, yang dilaksanakan di objek wisata Tapian Rajo, Ngarai Siano, Kabupaten Agam. Nah, untuk itu terus dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share tentunya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar sesama purnabakti aparatur sipil negara di lingkungan Luak Nantigo yang terdiri dari berbagai daerah, yakni Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Acara yang berjalan dengan penuh keakraban ini tidak dihadiri oleh sejumlah pejabat dan mantan pimpinan daerah yang terkenal di Sumatera Barat semasa menjabat. Mereka adalah mantan Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Jufri, Bapak Ismet Amzis, dan mantan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Irwandi Datuk Batujuh. Kemudian dari Kota Payakumbuh juga hadir mantan Wali Kota Payakumbuh, Bapak Fahmi Rasad, Bapak Yusri Zalzen, dan mantan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Samsul Bahari. Kemudian dari Kabupaten 50 Kota juga terlihat hadir mantan Bupati 50 Kota, Bapak Irvendi Arbi. Dan dari Kabupaten Tanah Datar dihadiri oleh mantan Bupati Tanah Datar, Bapak Sadik Pasadiku, serta para tokoh lainnya. Acara yang dihadiri lebih kurang 250 orang peserta ini turut dihadiri oleh Bupati Agam, Bapak Andri Warman, dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Marvendi Datuk Basa Balimong. Acara pokok dari silaturahmi ini adalah mendengarkan tausiah dengan penceramah Ustadz M. Taufik MAG Datuk Indo Marajo, Ketua MUI Agam, yang membahas tentang manusia terbaik dalam konteks orang yang sudah memasuki usia pensiun, di mana dikatakan ada 3 hal yang harus dimiliki di masa tua, yakni pertama, pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sabar dalam menjalani hidup. Dan ketiga, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penasaran kan? Untuk itu, terus tonton ya video ini. Oke guys. Selamat datang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini kita tempat ada 2 memang. Di sini VIP nanti tamu-tamu kita yang kita undang. Dan masih banyak tempat-tempat putar yang sudah hadir. Guni-guni dan kemudian Padang Panjang, Kabupaten Agam. Membludak nanti, drum katanya. Silakan Bapak dan Ibu yang mau selfie-selfie dinikmati selagi cuaca kita cerah dan indah pada pagi yang cerah ini. Duduk di sungai. Untuk selfie kami persilakan. Oke.
orang pensiunan yang paling muda, baru 84 tahun. 28 salah nyebut itu tante. Baru Begini kan, tapi karena cintanya pada pensiunan, bagaimana Ananda Linda? Masih, tolong sebentar. Iya, udah. Iya Pak. 84. Aku dan dia dan di tangan dan sadonyo. Apa bilang lansia tidak berguna? Ismaya dengan anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Walaupun tua tapi tetap berguna. Remaja sudah membanting tulang, hujan panas selalu tiada masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan dengarkan orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tiada masalah. Walau lutut umur tinggallah penuh, biar lutut harus dibungkus. Namun lansia tetap bahagia di hari tua.
Ambil balak dua singgalang, katigo jo gunung sanggung, taruh ke gunung patah sambilan. Nanti kinilah datang, nanti cintalah sama tibo. Sanang rasanya di dalam hati, saju di dalam kiru-kiru. Janjora bunga janjori di patia orang wakatu sanyo. Kami galak basana hati, mancaliak dun sana, hujan-hujan tapi tetap rami nanti bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari yang berbahagia ini di cuaca hujan dan panas, Allah memberikan anugerah rezeki untuk kita, kesehatan dan kesempatan kita bisa hadir di tempat yang indah ini, di alam ciptaan Allah SWT, Tapian Rajo Ngaresiano, Rabu 27 Juli 2022, dalam rangka silaturahmi keluarga besar dari Purna Bakti ASN Tiga Luang di Tapian Rajo. Anugerah tadi yang mau joget-joget Pak Ustadz, itu kami baru dapat SK pengangkatan, jadi bersyukur dan bergembira. Kita membayangkan hari ini masih ASN yang sedang aktif. Usia boleh lanjut, tapi yang hati tetap muda, supaya kita tetap berkarya di hari tua dan tetap berbahagia. Salawat bering salam tak lupa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali kita sama-sama ketahui kita juga mengundang hari ini Wali Kota Bukit Tinggi, Bupati Kabupaten Agam, dan juga para pemimpin kita, mantan-mantan pemimpin kita, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang telah membina kita, memimpin kita di masa kita aktif. Hari ini beliau hadir bersama Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang tentunya. Dan untuk mengawali acara kita, mari kita simak semua bersama laporan dari panitia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Bapak Hermansyah MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak para pembina pensiunan aparatur sipil negara di luar Nantigo. Pada saat ini Bapak Yusri Zalzain, Bapak Amir Rasak, beliau mantan wali kota Payakumbuh, kemudian Bapak Samsul Bahri, mantan wakil wali kota Payakumbuh, juga hadir Bapak Sadik Pasadigu, Bupati Tanah Datar, beserta mantan Sekda Tanah Datar Pak Hardiman. Kemudian juga dari Bukit Tinggi hadir mantan wali kota Bukit. Beliau sekarang lagi menuruni tangga menuju ke tempat kita, Bapak Dr. Andes Haji Jufri. Kemudian mantan wakil wali kota Bukit Tinggi, Bapak Irwandi, Sarjana Hukum Datuk nomor 7. Ada juga mantan Sekda Tigub dari Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten 50 Kodiakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah kami akan menyampaikan laporan singkat dari panitia penyelenggara. Pertama, dasar sesuai dengan surat dari Aspenda Kota Bukit Tinggi nomor 01 garing Aspenda garing 7 garing 2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal undangan silaturahmi yang kami tujukan kepada sanak kami yang pernah bakti di luar negeri. Adapun yang melatar belakangi undangan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami di Tanah Datar dengan para pensiunan Tanah Datar bertempat di pinggiran Danau Singkarak. Dilanjutkan juga pertemuan dengan para pensiun di Padang Panjang, yang mana ketika itu mantan wali kota Payakumbuh Pak Yusri Zalzain berharap kiranya kita para pensiun dapat lebih ramai lagi dari silaturahmi. Kemudian yang kedua mengenai waktu, tempat, dan kegiatan.
Acara ini diselenggarakan pada hari ini Rabu, tanggal 27 Juli 2022, bertempat di Tapian Rajo, Narasiano, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam. Dengan kegiatan nantinya, pertama tausiah yang disampaikan nanti oleh Buya kami dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Agam, di mana beliau sehari dosen Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua silaturahmi, kemudian yang ketiga hiburan. Kami melaksanakan acara ini adalah dalam rangka memupuk rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa persatuan, baik di lingkup para pensiun di daerah masing-masing maupun silaturahmi antar para pensiun di kabupaten kota, sehingga apa yang diharapkan oleh mantan wali kota Payakumbuh ketika itu Pak Yasir Zalzen, walaupun dari sisi usia kita telah berakhir pengabdian kepada negara, tetapi buah pikiran ide kita masih sangat dibutuhkan untuk membantu bagaimana pengembangan daerah kita ke depan. Terakhir, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, pengurus Aspenda Kota Bukit Tinggi yang tidak mengenal waktu dalam rangka persiapan acara ini, bagaimana semaksimal mungkin sempurna. Namun kami menyadari suatu manusia, dan tentu tidak luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Diperbanyak maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak-bapak kita, para pembina, alhamdulillah ini suatu kebanggaan bagi kita pada pagi yang beranjak siang ini, terutama kami panitia Aspenda Bukit Tinggi, dengan hadirnya Bapak para pembina sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua Panitia tadi. Yang kita hormati Bapak Ismail Amziz, Bapak Dr. Andes Haji Jufri, mantan Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Irwandi Datuk nomor 7 lah, mantan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Yusri Zalzen, Bapak Fahmi Rasad, Bapak Sadik Pasadiku, alhamdulillah Bapak Samsul Bari, mantan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Kami tidak mengira ya Pak, ini suatu kebanggaan bagi panitia dan Aspenda Bukit Tinggi dengan kehadiran Bapak kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini berjalan terus dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Pak Jufri. Kemudian atas nama Pak Aspenda Bukit Tinggi kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada, kalau namanya sudah ada ini, seperti Palanta, Payakumbuh dan 50 kota, PPKTD dari Tanah Datar, Aspenda dari Bukit Tinggi. Kita menunggu lagi Palito Tuo dari Perampanjang, tapi sebagian anggotanya sudah ada di sini. Kemudian dari Agam, jatuh ya. Aduh acara. Kartofannya ya. Iya Pak. Nomor 6 lagi Bu. Apa 7? Pak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian,
kami sedikit bercerita tentang keberadaan Aspenda ini. Aspenda ini lahir awalnya itu pada tahun 2018. Pada waktu itu namanya Tenaga Basmu, Pak. Dan pada itu juga hadir para, alhamdulillah juga hari ini beliau hadir. Setelah kegiatan seperti itu terpikir oleh penggagas bagaimana kalau dibentuk semacam komunitas. Akhirnya lahirlah Aspenda. Kegiatan Aspenda ini lebih banyak kegiatan sosial dan silaturahim. Alhamdulillah awal Covid 2020 kita ikut berpartisipasi membantu masyarakat kita yang terdampak dari Covid-19. Mudah-mudahan Covid ini sudah berakhir di daerah kita. Dan kegiatan-kegiatan lain, Aspenda Bukit Tinggi juga pernah berkunjung ke panti jompo yang di Sicincin. Banyak sebenarnya program-program yang itu sudah dirancang, tapi karena kita Covid terbentur oleh itu. Dan hari ini alhamdulillah pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi tidak panjang lebar kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kami dari Palanta Payakumbuh 50 Kota, PPKTD Tanah Datar, dan para pembina kita yang hadir pada saat ini. Sekali lagi Pak, ini suatu kebanggaan bagi kami Pak. Hadirnya Bapak di sini mendapat semangat gitu. Kalau si bilang Bu Linda tadi joget-joget nih karena terima SK, karena iya SK pensiun. Demikian saja, nanti kalau dalam perjalanan kegiatan kita ini kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak, pelayanan yang kurang memuaskan, kami mohon ridha dan maaf atas nama Aspenda Bukit Tinggi. Dan kami informasikan juga sekarang ini Aspenda Bukit Tinggi sedang mengurus untuk bisa berbadan hukum melalui Kemenkumham. Mudah waktu itu dekat ini bisa itu terrealisasi. Demikian saja Bapak dan Ibu, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangka kututu rami de anak nan budu-budu. Manca lihat Pak Jufri tibo, raso balik umum kambing pula dulu. Pertama kali balik dari Aceh Pak ya, Indah masih 41 tahun. Kini rasanya itu jodoh. Masih 26 tahun baru Ustaz. Saya nampak kan ciri-ciri 26 tahun. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, acara kita, puncak acara kita di Sami Silaturahmi adalah pandangan tausiah dari Al Ustaz yang sudah hadir bersama kita, pada Al Ustaz Muhammad Taufik MAG Datuk Indo Marajo. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Agam. Waktunya nak kita sudah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat kece Ibu moderator tadi. Usia boleh tua tapi semangat masih muda. Kita buktikan dengan jawaban salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha alimun hakim. Sadaqallahul adzim. Yang kita muliakan, mohon izin bahasa Minang saja. Yang kita muliakan pemimpin-pemimpin kita yang sudah berbuat di masanya. Melalui tanda tangan beliau, alhamdulillah, sampai kini Islam masih teguh di ranah Minang. Beliau
adalah tokoh di masanya yang sudah mengukir sejarah yang kini kita sabui di zaman-zaman kini. Dulu ketika ambo masih sekolah, masih kuliah, pemimpin kita itu adalah orang-orang yang pada saat itu membuat kebijakan pro rakyat dan pro Islam. Alhamdulillah sampai hari kini alun banyak nampak dewa sisi-sisi agama Islam di ranah Minang. Ada bahasa disarak masih tangguh karena kekuatan dan kebijakan para pemimpin kita di masa itu. Yang kita muliakan seluruh purna bakti ASN di Tigo Luha. Kalau tak kumpulan sedonya ko bunda banyak orangnya mungkin ya, sangat banyaknya kan. Tapi tentu ratusan orang yang hadir pada saat kini ikut sebuah prestasi luar biasa. Biasanya orang tua tu ciri-cirinya bapak dan ibu-ibu nyo murah lalu dan murah jago kan. Itu orang tua tu. Lambangnya agak, mobilitasnya agak lambe kan. Biasanya orang tua kalau duduk sebentar tu lalu lah kan. Sadang mananti oto kau dari Jambuaya sebelum noto tibo lalu salayang lo. Nah, itu orang tua tu. Tapi murah lo jagonya. Alhamdulillah, jauh dari Batu Sangka, jauh dari Lubuk Basuang, jauh dari Payakumbuh, hadir di Bukit Tinggi di Kabupaten Agam dalam rangka memperkuat tali silaturahim. Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan dalam Quran bahwa hidup manusia bagaikan roda yang selalu berputar. Maka dalam Quran surat ketiga Ali Imran Allah sebutkan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, hari ko berputar-putar se. Itu prinsip dasar mesti wak paci. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kita baca ayat ko bercerita tentang perang Uhud dan perang Badar. Ada masa menang dan ada masa kalah. Ada masa sukses dan ada masa kurang sukses. Ada masa berjaya dan ada masanya habis kejayaan itu atau kurang berjaya. Maka Allah katakan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Maka dari itu ketika awak sedang berada di atas, jangan lupa awak tiba di bawah. Dalam Al-Quran diajarkan ada 3 yang mesti wak pakai dalam hidup awak. Mudah-mudahan di usia tua mode kini awak pagunokan elok-elok manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Nanti kita kunci pati kaji awak ko bahwa dalam hadis Nabi dan Al-Quran manusia terbaik itu banyak disebutkan Nabi. Untuk konteks kita yang pensiun 3 kita baca nanti. Pertama bapak dan ibu-ibu yang mesti wak miliki di usia tua mode kini. Pertama adalah pandai-pandai wak bersyukur ke Allah. Itu penting bapak dan ibu-ibu. Sehingga Allah sebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba saya yang pandai bersyukur kepada saya. Nah, dalam agama ada 3 cara bersyukur itu. Mudah-mudahan wak amalkan di usia tua kok. Pertama syukur bil lisan. Pandai wak terima kasih jo lidah awak. Acok-acok sabui alhamdulillahirabbil alamin. Jangan acok awak merengek. Jangan acok awak maibuati. Jangan acok awak merasa tersinggung. Acok-acok keluar di mulut awak alhamdulillah. Wak pakai filosofis orang menggalih tapuang bapak. Kayak besar bawah nampak ibu-ibu menggalih tapuang. Ya. Tanya nyoba kini ibu. Nan inyo balabo ndak balabo, laku ndak laku, tapuak tangan taruh jua kan. Maka hidup wak mesti filosofis itu wak pakai. Awak mesti di lidah wak acok-acok keluar alhamdulillahirabbil alamin. Bila mana wak hariko ada yang kurang beruntung,
orang yang dulu kita besarkan ternyata kini inyo menindas awak. Alhamdulillah, peluang amal di awak karena awak sudah berbuat untuk inyo supaya besar. Bila mana hari kini kita kurang beruntung sakit awak, karena ciri-ciri orang tua tu hampir tidak ada orang tua yang tak sakit. Cuman kadang-kadang ada yang rajin mengeluh, ada nan pandai mandoan. Maka mulai hari kini di usia awak mode kini supaya roda awak tetap beruntung apa di atas atau di bawah, maka rajin-rajin wak katakan alhamdulillahirabbil alamin. Tanya orang kau bah kini keadaan bu, antahlah nyokan. Jangan baitu sawi. Bah keadaan kini alhamdulillah, iyo kurang siek seketik. Di saat Idul Fitri, Bapak dan Ibu-ibu, Nabi awak sengaja hadir di barisan ibu-ibu kan. Barisan ibu-ibu. Tanya Nabi, kecik Nabi awak, wahai kaum perempuan, sadarkah kalian bahwa kebanyakan penghuni neraka itu dari kaum perempuan? Apa kata Nabi awak? Kok kuncinya untuk ibu-ibu? Kunci awak itu sama. Kecik Nabi, kenapa perempuan banyak di neraka? Dua sebabnya. Satu kata Nabi, perempuan itu tidak pandai berterima kasih ke suami. Yang kedua, perempuan adalah hamba Allah yang acuk mengeluhkan. Tapi yakin abonan siko tidak adonan mengeluhkan. Apalagi kalau melihat jogetnya tadi rasanya warna luar biasa kan. Rasul dibawa rasulnya tua, alhamdulillah ya. Ya, ikut ayolah alhamdulillah tuo umua mudo panganakan. Itu pertama, mudah-mudahan lisan dari lidah hawa alhamdulillah. Yang kedua Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana dimensi syukur kedua itu kata para ulama adalah melalui hati. Bagaimana cara dalam hati kita katakan semua yang ada kini ikode Allah berikan kawa. Bayangkanlah satu ko awak, lah salamu ko kita pensiun masih tadi mau gaji wak tanggal 1 kan. Para sayang Allah kawat Tuhan. Para sayangnya Allah. Dari hati awak nan paling dalam mesti tertanam di awak bahwa Allah berikan kawat yang terbaik untuk kita. Tak ada di dunia kau Allah ingin menzalimi orang. Makanya Allah jamin wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sadona nado di dunia kau dijamin Allah rasakinya. Bahkan Nabi katakan takkan mati seorang kalian sampai samparono rasaki dinikmatinya. Tunan kado di hati awak sabui di awak bukan kano kakuk tangan awak, bukan kano pandainya awak, bukan kano santiangnya kita, tapi nan kita dapatkan kano pemberian Allah. Kenapa Karun menjadi bukti sejarah hari kini? Beliau adalah orang hamba Allah yang kaya, yang mendapatkan nikmat yang banyak, tapi berubah menjadi orang yang dibenamkan ke dalam tanah. Apa komentar Karun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sadona nado diambo kodek santiang nyuambo. Maka dari itu mulai hari kini mari kita perbaiki di dalam hati kita. Sering katakan semua ini adalah anugerah dan pemberian Allah. Ketiga, bagaimana cara bersyukur yang benar itu? Bersyukur yang benar itu adalah awak buktikan dengan anggota tubuh awak. Kalau awak lah sama kini Bapak dan Ibu-ibu, Nabi sabui masuknya nanti asirun. Allah sabui ada manusia yang menjadi tawanan Allah di muka bumi. Maka di Nabi dalam hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad sampai puluh, 50, 60, 70, 80, 90. Sampai usia 90, ledon sampai 90 tahun. Ada yang 90 ibu? Lampia alhamdulillah. Bila manalah sampai 90 umur awak berdoa lah panjang umur. Ada 3 yang disebut Nabi pasti kita dapatkan. 1, ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Diapui di Allah sadoalahnya dosanya. Andaikan masih tetap beragama. Dan kan ada kadang-kadang orang tua kan jam 10 lah semai luhuanya. Berkutibu semai luhua dilapiannya 8 rakaat semai luhua. Padia salah kan.
Kenapa? Dosanya nak ada lah diampuni Allah. Yang kedua, bapak dan ibu-ibu, samallah asirahu fil ardi, disabit di Nabi di Allah bahwa orang yang berusia 90 tawanannya di muka bumi. Kenapa tawanan tidak bisa ke mahkamah? Para lu kurisi cie, kalau rajin membaca Quran jo Quran, kalau rajinnya olahraga itu nan para lurnya. Di Bali na songket na 8 juta tu ndak muahnya makai lah dong. Indak butuhnya lah dong. Nan butuh dinyo itu saja. Sangat disebut asirullah fir'an. Tapi nan ketiga kok lai ama awak di rumah bawa musuh tua tu kecek Nabi awak ghafarallah, Allah ampuni dia, dan inyo syafa'a li ahli baitihi, inyo memberikan syafaat ke keluarganya. Di ku ada orang gaya awak di rumah nan 90 awak dengan sepenuh hati awak melayani, karena inyo nan kama menyelamatkan awak besok, memberikan syafaat dan pertolongan. Bapak dan ibu hadirin berbahagia, itu satu ya. Jadi 3 tu amalkan di awak di usia kini, jangan cok awak mengeluhkan. Bah kini alhamdulillah siap kan, ya kan. Pindah apa joget-joget tapi awak sama tua sih kan. Tapi kalau lah bawa jangan tua, jangan berjoget mode tujuh kan. Di fotonya di anak awak beko, dikirimnya ke Facebook, dikecenya orang tua nan ndak ingin jadi orang tua kan. Tapi kalau tua sama tua ko joget tadi mode awak tarimo cibuk tadi mulai dapat SK ya, mulai dapat SK. Bapak dan ibu hadirin jamaah rahimakum, itu satu ya. Jadi supaya hidup awak selalu beruntung, selalu awak bersyukur kepada Allah. Bagi awak pegawai negeri, ambo masih hampir puluhan ibu-ibu. Kalau kami dosen pensiun 65, kalau sempat nanti Allah takdirkan jadi profesor 70 tahun, 20 tahun lebih lagi ambo pensiunkan lama lagi. Tapi bagi bapak yang hari kau sudah purna bakti, maka nikmati hidupku. Allah sayang kau. Diagiahnya kita muanan panjang sampai kini. Nan kado nan mesti pasti elo-elo sabar wak menjalani hidup. Nah, aku pertama tadi syukur, nang kedua sabar. Supaya roda tadi baputa, ketika di atas kita beruntung, ketika di bawah kita tetap beruntung. Ajaban li amril mu'min. Aduhai, kata Nabi mencengangkan orang beriman, inna amrahu khullahu khair. Sado nanado dinyo baun tuang sado Allahnya. Nado narugi dawak do. Oh sadang kehilangan baun tuang. Oh awak mendapat baun tuang. Maka dalam keadaan manapun orang-orang beriman, seharusnya mereka mendapatkan untung yang besar. Dan sabar tu ibu sederhana memahaminya. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu diuji kotiko kanai pertama kali wak kena sesuatu. Misalkan bapak dan ibu-ibu lausia tua ko banyak sedia awak nan sakit dan lawak bau baik kian kamari indaknya cegak dok. Akabaliakan bahwa iko adalah ujian Allah, pemberian Allah kawa. Seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud yang sangat dekat dengan Nabi, kata beliau, sahabat dan kekasihku menasihatkan kepadaku, orang yang tua muawak kini, orang-orang tua kalau nyo ditimpa musibah, nyo hadapi musibah itu dengan penuh kesabaran. Kata Nabi SAW, ada 3 kemungkinan. 1, dosanyo dihapuskan Allah. 2, diangkat derajatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah masukkan dia ke surga nanti. Barangkali tahajud wak tidak cukup modal masuk surga ibu-ibu. Barangkali baca Quran wak tidak banyak, barangkali amal wak dulu tidak banyak, maka kini ku ado berubah awak ku ado sakit lambat ubah kian kamari indak jo cegak do. Sabar wak madu inyo. Barangkali itu cara di Allah untuk mengurangi dosa sehingga kita nanti insyaallah pulang kampung masuk surga kan. Baik, nan ketiga bapak dan ibu-ibu, apa modal yang diajarkan di agama kawak supaya roda kehidupan selalu beruntung? Yang ketiga adalah selalu tawakal kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, apa sebenarnya tawakal itu? Tawakal adalah mewakilkan diri kita kepada Allah. Pak Bupati Dewa ya. Mewakilkan diri kita kepada Allah. Ditawakal itu sebenarnya adalah awak wakilkan
bahwa awak tidak mampu berbuat, tapi wak sarahkan bapak dan ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, maka tawakal paling tinggi adalah seperti halnya seorang anak kecil yang dimandikan oleh, atau si mayat yang dimandikan oleh orang yang memandikan. Siapa Pak Wakil? Itu paling tinggi. Maka itu bapak dan ibu hadirin berbahagia, ikon dan parandu awak usahakan. Jadi pakai di awak ikon, sebab ketika roda berputar, sadang di atas atau di bawah, kita selalu beruntung ya. Sadang mendapat kita beruntung, sedang kehilangan juga kita mendapatkan. Ya, selamat datang Pak Wakil Wali Kota. Mohon izin lanjutkan Pak Wali. Baik, Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Itu rumusan pertama yang ingin Wak sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan ke kita kekuatan dan kesehatan. Silakan dia. Baik, lanjut. Izin Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan itu satu ibu dan bapak. Jadi tilkal ayam nudawiluha bainan nas, berputar tarik. Supaya ketika awak mendapat tetap beruntung dan kehilangan tetap beruntung. Baik bapak dan ibu hadirin berbahagia. Nah, kini di usia awak nama dek kini tu tiga tadi pakai elo-elo karena awak kini dalam usia yang bapak dan ibu hadirin berbahagia mungkinlah ada sampai asirullah fi ardi, orang yang jadi tawanan Allah di muka bumi ini. Dalam hadis Nabi bapak dan ibu supaya hidup awak berarti dan bermakna disabui di Nabi awak dalam hadis yang berbeda-beda. Tiga macam saya wak sebut manusia terbaik itu. Pertama adalah kata Nabi SAW, orang yang terbaik, manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya. Itu prinsip dasar dulu. Jadi kata Nabi SAW ketika ditanya sahabat, siapakah manusia terbaik itu? Pertama adalah orang yang panjang umurnya. Kok modal di awak tanu panjang umur lah pensiun awak ya. Kalau lah lewat 60 tu lah tua awak lah masuk usia lansia kan. Di usia yang saromani kok ketika ditanya siapakah manusia terbaik, khairun nas man tala umruhu, manusia terbaik adalah orang nan panjang umurnya. Di ibu-ibu, pak-pak, orang tua kami sadonyo wak syukuri awak panjang umur awak. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Tak ada nan panjang umur, tak ada nan pendek umur orang, kecuali lah ditentukan di Allah. Poin dasar bahwa satu orang lah dia pada waktu yang sama, tapi meninggal pada waktu yang berbeda. Ketika lahir wak pakai nomor urut, dan ketika meninggal wak pakai nomor cabuik. Alhamdulillah alun tak cabuik di awak ledo, alun tiba lotre itu di kita masih panjang umur awak. Modal pertama panjang umur. Maka dari itu bersyukurlah wak dipanjangkan Allah umur awak. Jaga elok-elok anugerah karunia Allah. Awak Allah takdirkan panjang umur karena Allah yang tentukan. Indak siap ka memperpanjang umur, indak sakit wak kam mempercapai mati kan. Dalam Quran surat 29 diabadikan Allah orang terpanjang umurnya. Sianan paling panjang umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Barang umurnya 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Panjang umurnya kan. Kalau dia tong kini tabaraka ruang abis dinyobarehkan. Itu kalau cangku awak nyo tinggi-tinggi ibu-ibu. Tabaraka ruang sekali makan kan. Salamu tu nyedi tabara banyak makan kan. Tapi salamu Nabi Nuh hidup akhirnya mati juga. Maka dari jemput nan tai chi. Ko ada nanti kai suak bagi ibu-ibu
japri dia awak saat kini. Di agama awak yang sangat utama itu menjadi orang husnul khatimah. Itu paling elok. Ada orang elok-elok jadi orang baiknya ketika muda, ketika tua jadi preman. Itu ul khatimah. Di sebaliknya bapak dan ibu-ibu di usia awak nanti masih sehat awak, masih bisa bersilaturahim, masih kuat awak beramal dan berbuat, pagunokan elok-elok. Pagunokan yang tadi rajin bersyukur, rajin bertaubat, tambah istighfar, rajin dia awak bersabar menghadapi cobaan Allah. Yakin bapak dan ibu-ibu, ketika awak balik ke Allah mudah-mudahan jadi orang terbaik. Yattabi'ul mayyitu salas. Kok singkek permintaan mengawani awak batik tigo nan mengawani awak ke kuburan. Dua balik cie ke kawan awak. Ambo ada pengajian di Minas 6 bulan yang silam dengan Bupati dalam rangka mengukuhkan keluarga Minas, keluarga agam di Minas. Ada orang wak kayu serang, sangat kayunya lah. Bekecan kalian masih umur sampai puluh 50 lah. Pak Haji kalau meninggal, sado to nan di rumah do, sado pengikut orang agam di Minas di Pekanbaru ko, mai diangi sado Allahnya. Tapi sampai pintu kubur, lah tutik kubur, maka semuanya balik pulang. Tak ada nama ngawani awak. Kalau ibana lah bini menangi, orang apa namanya ketika sudah ditutik awak suami menangi bini, bapak dan ibu-ibu. Itu dia orang rami saja tuh. Orang rami saja. Tidak ya. Tapi cobalah, tidak. Tapi cobalah dan ibu-ibu, lah pulang orang tinggal orang. Apa yo bagak cuci bawa talok seorang. Yakin aku, kancang larinya pada awak tu, benar. Kenapa habis sayang awak? 4 tahun yang silam pengajian ke Pulau Punjong. Dari siku 4 jam ke situ bulan Ramadan, jadi ngaji panjang. Mau tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu, andai kan meninggal, awak lah tua, kau balik berdua suami istri. Nggak ada kawan ada anak lah sukses pergi ke rumah sorang-sorang. Tinggal awak berdua di rumah. Meninggal suami jam 2 malam. Jam 2 kan? Awak berdua saya di rumah. Lampu mati. Hari hujan-hujan lui. Rumah awak tak lo di rumpun batuang. Kan cukup penderitaan itu. Lai talok di ibu-ibu macam lai talok di ibu-ibu ndak magiah tahu kasia-sia lalu jo laki-laki sebuah je kan sadonya menjawab ndak talok iyo bana ragu. Pertanyaan kedua anak di ibu-ibu lah andaikan itu terjadi kecil dua saya jawapan ibu-ibunya. Satu, Josia mau ditinggal. Nah iya kan Josia mau ditinggalkan. Nang kedua dia akan dikubuakan kan. Ada takana di bininya tu. Rumah laga 2 hari lain sudah tu baru kubur. Habis sayangnya karena memang untuk awak nanado nan wak karajokan ini. Ma indam yanfad wa ma indallahi baq. Anak nado di awak secara berprosesnya lenyap dan masuk dengan orang yang wak sayangi, masonyo hilang dari awak sayang. Itu penting wak mi, mudah-mudahan kuak paci elok-elok. Di kuagihan kabini awak sekan nan sapinji itu masih punya awak. Itu istilah. Sayang ke diri awak itu harus waktikan dengan cara apa? Dengan cara wak buat sesuatu di saat tua yang terbaik ikut menjemput yang tinggal di masa muda taiswa. Tunggu tanya apa apa? Kalau baga apa-apa kasusnya sama. Meninggal bini jam 2, lampu mati, hari hujan-hujan lalu nang ketiga rumah wak di tepi batang air tumpun batu tapancia di rumah orang apa-apa tak sia-sia kalau jo bini aku terakhir wak bisuak besar lah talok dia apa-apa ya. Kiranya pangacui lo apa-apa lo pangacui lo kiranya tunggu tanya yang kedua nanti karena dia apa-apa kalau itu kejadiannya saya jawabannya sialah keganti ayo ya kalau sialah gantinya nggak karena adanya Josia akan ditinggalkan di mana kubuakan nanti karena adanya Josia. Baik bapak ibu hadirin berbahagia, jadi
manfaatkan usia tua kini. Karena Bapak dan Ibu-ibu, wala mutunna wa antum muslimun, kalian mati kecuali benar agama Islam. Di isya orang husnul khatimah lah samparo Islam kaja. Ko ado hang lalun tabaya salam salarit nang ko baya kini. Ko ado lah di awak kini zakat lun tabaya tesok baya kini. Barangkali yang mau di Bukit Tinggi, pai diundang orang pengajian, temanya ciek sajanya, membagi harta warisan. Sekali rumahnya balenggek banyak, lenggek tinggi, pokok kayu lah kan, di perumahan Bukit Tinggi. Oh pengajian Ustaz, pengajian awak, Ranggait lah meninggal Ustaz, tolong tunjukan ba'a cara membagi harta pusakku. Ini sayang orang kawak ketika masih bertemu roh dengan jasad. Maka benar kata Nabi awak, orang terbaik adalah panjang umur. Di usia tua ko jani buat awak, nikmati di awak, karena Nabi sebut kita adalah manusia terbaik, dipanjangkan umur awak. Dan kedua Bapak dan Ibu-ibu, siapa lagi orang terbaik? Yang kedua adalah manusia terbaik dalam hadis lain disebut Nabi awak, orang yang bermanfaat ke orang lain. Kalau pertama tadi wak maknai ke dalam untuk wak tahajud, kini jangan diabaikan mereka. Waduh ibu-ibu jagonya jam 5 subuh jo, atau perlu dirukiah tuh, perlu rukiah. Kedua apa gini jago setengah 6 jo baru lausia satu ogo, adonan sakit tuh, ancak paika ka ustad merukiah, mungkin banyak setan lamparu itu kan. Karena di umur awak kau butuh lalu awak 3 jam 4 jam paling tinggi kan, lalu awak jam 9 atau jam 10 jam 2 beko lah dah mual itu kan, jam 3 beko tuh lah ada itu maafkan di awak elok ilmu awak. Karena kau Bapak dan Ibu empatan, maka dari itu orang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bapak dan Ibu kurangi di awak ke media sosial. Penelitian orang tahun 2021 menunjukkan bahwa di Indonesia sudah 90% lebih orang Indonesia pakai gadget. Kalaulah misalkan data kependudukan Indonesia tahun 2021 itu sudah sampai 15% penduduk Indonesia lansia, diasumsikan banyak lansia abi humuannya dek main-main HP. Setelah dihitung Bapak dan Ibu-ibu, bara rata-rata orang Indonesia pegang HP, rata-rata penelitian menunjukkan 5 jam sehari orang yang pakai gadget main HP. 5 jam itu bertanggung jawab ke Allah. Maka hari kini nangko paradigma itu kita balikkan, bahwa ambo harus jadi bermanfaat bagi orang kan. Anan bisa wak karajokan yang bernilai untuk umat, yang dikenang orang ketika awak sudah pergi, yang awak bermanfaat di saat awak sudah tidak tiada lagi. Mungkin awak sudah meninggal, tapi awak masih ada dalam pandangan dan pandangan orang. Itulah yang disebut Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau tadi Pak Ketua sebutkan bahwa organisasi kokan kita lembagakan, kita tentu bersyukur ke Allah. Bapak dan ibu-ibu yang dulu berjaya, yang dulu pejabat di masanya, masih bisa berbuat di lembaga yang ikut lembaga yang tentu bisa berpengaruh banyak terhadap manusia. Mudah-mudahan manfaat itu kita tebar Bapak dan ibu-ibu. Saketek-keteknya kita berusaha. Jangan jadi beban bagi orang, tapi bermanfaat bagi orang lain. Baik, izin di momenik lain. Izin dulu ya. Oke. Baik, dan ketiga manusia terbaik adalah orang yang mereka mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allaman Quran wa 'allamahu. Itu manusia terbaik. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, agaknya di usia awak kini bisa awak berinteraksi ta'ayush bil Quran sepanjang hari kan. Karena tidak ada beban di awak lagi. Ambo do di sebuah surau sebut jamaah yang Qurannya mana kadang sekadang kuliah panjang. Jadi kalau dibalikan mungkin panjang. Jadi kalau mata awak tidak menampak amek ledo, bali Quran gadang tu cik. Agiah roda. Kama-kama dorong, ruang tamu dorong, ruang tamu, ruang makan dorong, ada puang, asajan KWC sih,
di masa kesempatan Bapak dan Ibu-ibu pergunakan Quran itu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Besok Bapak di akhirat nanti mengadu Nabi ke Allah, ya Allah ya Tuhan, ummai ambo kata Allah, kata Nabi awak mengatakan Quran jauh darinya, mahjura nyu hijrahkan, nyu asingkan jauh-jauh darinya. Maka dari itu semua awak kini kenapa kau dia awak tidak bisa one day one juice kan? Karena kalau lebih biasa ibu setengah jam, paling lama sejam itu tuntas satu jus kan. Kadang-kadang ya. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, apalagi kalau punya grup, maka bisa awak buat grup itu. Kalau di grup awak tuh 30 orang, buat sehari itu khatam Quran di grup apa? Si A baca juz 1, si B juz 2, si C sampai juz 30. Besok murid dulu buat Al-Quran ku dakik wakjunya. Karena Bapak dan Ibu-ibu, Imam An-Nawawi Banteni sebutkan huruf Quran itu kalau baca sadualahnya lebih 1 juta huruf kan. Kalau umumnya 332.671 huruf. Segitu jumlah huruf menurut jumhur ulama. Tapi Imam Nawawi menghitung dengan sisi yang lain, sehingga jumlah huruf kok kata dia lebih 1 juta huruf. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Tanggal 1 juz 1, tanggal 30 juz 30. Tabaco di Al-Quran sebanyak 30, 1 juta huruf dan 30 juz. Maka itu Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perlu diingatkan kawa sabar banyak awak tanam, sabanyak tu dapat di awak. Takkan mungkin awak menanam padi kan tumbuh ilalang. Paling-paling borak di orang awak, paling-paling. Ya. Awak tanam padi, tak mungkin ilalang tumbuh. Apalagi rajin menyiangi, rajin memupuai. Akan tumbuh padi, paling-paling borak. Bahasanya nol pahalanya. Tapi kalau awak tanam ilalang, jangan pernah rindu tumbuh padi. Takkan mungkin orang tak beramal masuk surga. Takkan mungkin orang tak mendapatkan rahmat Allah tak masuk surga. Tapi selama sudah kita tanam kebajikan, itu nan kadapek di awal. Allah ingatkan kau, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dari itu biasanya seumuran awak ko mulai dia awak dari bulan ke bulan tadanga dia awak sianu lah meninggal, sianu lah pai kan. Mudah-mudahan kafabil mauti wa izab. Ku adonan mati pelajaran bagi awak dan hidup. Demikian, terima kasih. Hari hujan pas jam 2 balik lo, mudah berakai manfaat. Tambah dia awak tak amalkan dan awak pakai dalam hidup awak. Awak karunia ko pai marantau cah sabanta cuma. Kalau dihitung 60 tahun sama dengan 1,5 jam saja dibandingkan dengan di akhirat. Mudah-mudahan berakai dan manfaat. Tutup dengan doa, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah. Sambutan dari Bapak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Pertama minta maaf ya. Kebetulan tadi dari Padang dan bertemu Pak Gubernur subuh. Jadi terlambat datang macet di jalan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, alhamdulillah masih Allah pertemukan kita. Semoga pertemuan ini bukan hanya di sini. Pertemuan yang sebenarnya nanti mudah-mudahan seperti ini awak di Sarugo nanti di samping kanan Allah. Karena kata Rasulullah SAW, nanti akan ada orang duduk di samping kanan Allah alamana birmin nur, di atas mimbar dan cahaya. Yakbituhumus syuhada wan nabiyun. Nabi dan syuhada cemburu melihat orang itu. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka Rasulullah? Kata Rasulullah, humul mutahabbuna fi jalalillah. Orang itulah orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemunya kita di sini karena cinta. Karena kita saling mencintai sudah bertahun-tahun menjadi ASN di pemerintahan ini.
Semoga Allah pertemukan nanti juga seperti ini di akhirat kelak di samping kanan Allah, tempat yang kata Rasulullah lebih indah ketimbang surga Firdaus. Nah itu saja sambutan Ibu Uni. Hari lah hujan ya, rancak nan lain dok kerja ini kata baik nan ndak kehujanan. Ya. Mudah-mudahan meskipun kece orang dari Bupati Agam ndak ada, aku masuk Bukit Tinggi je kok, insyaallah. Masuk Bukit Tinggi je kok baru kok. Alun lah, insyaallah. Pak Jumri lah ngecang aku dulu Bukit Tinggi rumah gitu. Insyaallah lah, mudah-mudahan ya terima kasih lah datang ke Bukit Tinggi dan mudah-mudahan nanti ya dua nanti koi wana basisnya di Bukit Tinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Ketua Pensiunan Kabupaten Tanah Datar kepada Bapak Haji Anwar D. Ya. Dari Tanah Datar juga akan menyerahkan apa tadi, ada cenderamata katanya. Kami persilakan Pak sekaligus ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, untuk meringkas saja yang terhormat Bapak-bapak Dewan Penasehat Pensiunan Tiga Lua Agam, Lua Limuklo Kota dan Lua Tanah Datar yang hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak-bapak pengurus daripada pensiunan yang Tiga Lua. Karena hari ini bapak-bapak hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi Pak Yos babisiak kamu coba tamu nang ketigo ku awak laikut nang ketibo para luak membentuk panitia kecil sebab supaya dapat disatukan, supaya dapat kita berkumpul bersama-sama. Adonan dalam villa, adonan di luar, adonan kehujanan, sehingga halapan yang lainnya. Namun demikian terima kasih banyak kepada Pak Yos beserta panitia yang telah menyediakan tampil kepada kita bersama-sama. Lapaya beliau menyediakan tampil. Jadi nanti kalaulah nantinya pertemuan kita ini berdiri di luar, marilah kita bentuk panitia kecilnya lebih permanen. Bapak-bapak, ibu-ibu, awaklah jo yang terhormat lupa tadi Bapak Ketua MUI Kabupaten Agam, maaf. Beliau ialah menyinggung kita mengadakan pertemuan ko ndak lain adalah bukan untuk bersilaturahmi. Kamu yakin dan percaya anggota pensiunan ko setiap luar terdiri daripada atasan bado. Atasan dianggap pembangi, bawahan dianggap pemalih. Terjadilah hal-hal yang miscommunication pada saat bersilaturahmi dalam hidup yang pendek. Inilah perlu kita bersilaturahmi. Bagi Cik Buya tadi, hayatut thayyibah, hidup yang bagus. Hidup kita ini kalau berbicara masalah hidup ya biaya, tentu dua alam. Ada nanti hidup yang lama panjang, ada yang pendek lagi. Kita sudah pensiun ini, sudah hidup yang pendek ini di dunia ini. Mari kita berusaha mengumpulkan amal. Mari kita saling memaafkan. Kalau selama kita menjadi pegawai aparatur negara, kita ada bersalah paham. Sekarang kesempatan cuma dalam waktu yang dekat inilah cuma
yang akan kita bawa nanti bekal untuk hidup yang lebih panjang di kampung akhirat kelak. Jadi bapak-bapak, amun nak panjang lu hari laujan, moga-moga yon dia tu lu dapat jemanengah. Itulah yang mungkin. Terima kasih sekali lagi kepada kita yang telah hadir bersama-sama dari Payakumbuh. Kabarnya Padang Panjang tak jadi hadir, dan izinkan ambo sabanta meminta bapak-bapak ketua kepada ketua luak magekan cenderamata dan luak lebih silaturahmi kini untuk meningkatkan silaturahmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pembina dan anggota yang hadir pada hari ini di daerah kita ini. Pertama-tama tentu kita perlu mengucapkan alhamdulillah, puji syukur bahwa rencana atau acara yang sudah direncanakan sejak beberapa waktu yang lampau telah dapat kita laksanakan. Ini tentu merupakan nikmat bagi kita. Atas nama pensiunan ASN Kabupaten Lima Kota dan Payakumbuh, kami mengucapkan terima kasih bahwa panitia telah berusaha melaksanakan dan ternyata kita cukup banyak yang hadir di sini. Harapannya mudah-mudahan bahwa acara ini dapat kita lanjutkan untuk masa-masa akan datang sesuai dengan jadwal yang akan diputuskan oleh panitia yang akan datang. Saya secara pribadi sebetulnya sungguh sangat berkesan dan memang sengaja hadir di sini karena saya sebetulnya bukan saja pensiunan dari Kabupaten Lima Kota atau Payakumbuh, tetapi 56 tahun yang lampau saya pernah di sini menjadi sekretaris Agam, sekretaris Kabupaten Agam, yang mana bupatinya pada waktu itu adalah Bapak Kamarudin, orang Painan. Siapa kira-kira di antara mereka yang waktu saya menjadi sekda sudah diterima jadi pegawai di Kabupaten Agam 50 tahun yang lampau? Mudah-mudahan Jufri ini termasuk juga murid saya di APDN, karena tahun 66 saya dipindahkan oleh Gubernur Sumatera Barat dari Painan ke Bukit Tinggi menjadi sekretaris APDN. Ketuanya adalah Pak Abrar yang sudah almarhum, dan tidak lama saya menjadi sekretaris APDN, 1 tahun atau 2 tahun, saya kemudian diangkat menjadi sekretaris Bupati Agam sampai tahun 72. Jadi 67 sampai 67 sampai 72. Saya waktu itu teringat ini nostalgianya ya. Saya tinggal di belakang rumah sakit dan di seberangnya APDN. Pak Abrar tinggal di sana. Pak Abrar sukanya piala ayam, adu ayam. Saya tidak suka. Saya suka pelihara anjing. Pagi-pagi tiap hari Minggu saya datang ke Ngarai. Dari ujung sana sampai ujung sini jalan kaki sama anjing saya.
Itulah kenang-kenangan saya di Agam. Dan untuk membuktikan itu, anak saya lahir 2 orang. 1 orang laki-laki saya namakan Agam Pagialu. Sekarang dia tinggal di Payakumbuh bersama saya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita sudah mendengar bahwa baru DPR mengeluarkan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat itu dulu dibentuk pada waktu pembentukan Sumatera Tengah. Sumatera Tengah terbagi atas Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Sekarang sudah ada, saya baca itu di Facebook, undang-undangnya yang memberikan ciri spesial, ciri khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, yaitu provinsi yang bercirikan adat bersendi sarak bersendi Kitabula, Basandi, adat Basandi sarak bersandi Kitabula. Jadi sesuai juga dengan tausiah yang diberikan oleh Ustaz tadi, saya pikir bahwa pertemuan daripada ASN pensiunan dari Tiga Luar ini, saya pikir ini juga merupakan permulaan untuk mewujudkan bagaimana Sumatera Barat yang bersendi adat bersendi Kitabula. Makanya itu saya harapkan kita bersyukur, alhamdulillah, dan mudah-mudahan acara ini dapat kita lanjutkan untuk masa-masa akan datang. Itu kesan-kesan saya secara pribadi, dan juga pesan sudah diborong tadi oleh Ustadz, jadi saya tidak menyambung lagi pesan-pesan saya. Kesimpulannya, saya ingin menyampaikan bahwa memang kita patut mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Karena apa? Mulai kita jadi pegawai sampai pensiun itu tidak mudah. Life is not easy. Hidup itu tidak mudah. Banyak halangan-halangan, banyak rintangan, banyak cobaan. Dan kita alhamdulillah berhasil sampai pensiun. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi, sesudah kita pensiun menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna bagi orang yang lain. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kaki ini lama-lama tidak bisa berdiri. Salat subuh saja 2 rakaat saya duduk di kursi. Itulah, mohon maaf terlebih terkurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bapak dan Ibu, kita untuk mohon berdiri, Bapak-bapak, para pembina kami, kita ini foto bersama. Silakan Pak Ketua Panitia mana? Ketua Panitia. Kita isoma ya Pak Beng ya, karena untuk makan siang kita sudah disiapkan di atas, dan juga waktu istirahat. Saya Linda Zubir yang diamanahkan untuk memandu acara siang hari ini, menyampaikan apresiasi yang luar biasa, dan mohon maaf sekiranya ada kata sikap yang kurang berkenan di hati karena memasuki ba'da zuhur. Terima kasih, selamat siang, selamat menikmati makan siang bersama keluarga besar Purna Bakti ASN Tiga Luak di Tapian Rajo, Kabupaten Agam.
Tinggal makan dah. Sehat juga kini ni Eropa. Hah? Sehat juga. Sehat. Aduh, Pak Bupati rupanya Pak. Ya, lain. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.